Yoko Yoshida merupakan gadis cantik kelahiran tahun 1972 di Jepang. Sejak kecil, ia suka membaca manga dan menggambar. Bahkan, dia sangat percaya diri dengan bakat menggambar yang ia miliki. Sehingga saat masih SMP, ia memutuskan akan menjadi seorang kartunis suatu hari nanti. Yoko adalah seorang gadis yang imut dan ceria. Kepribadiannya yang ramah juga membuatnya disukai banyak orang. Karena keinginannya menjadi seorang kartunis sangat tinggi, sehingga sejak SMA dia sudah menulis, menggambar, dan menerbitkan sendiri komik manga karangannya. Kemudian, dia menjualnya di konvensi komik doujinshi. Doujinshi adalah komunitas yang menerbitkan karya-karya seperti novel, komik, dan majalah secara mandiri. Para seniman di sana biasanya membuat cerita orisinil atau penggemar yang didasarkan pada komik populer. Komunitas doujinshi adalah kelompok yang sangat erat dan penulis biasanya hanya menghasilkan sejumlah kecil untuk dipublikasi untuk menjaganya menjadi komoditas yang terbatas dan eksklusif. Yoko menciptakan komik yang berhubungan dengan homoseksualitas dan isu-isu LGBT. Setelah lulus SMA, Yoko tidak berniat untuk melanjutkan ke perguruan tinggi, tetapi ia memilih untuk fokus untuk membuat manganya. Karena ketekunannya itulah, ia berhasil membuat nama untuk dirinya sendiri di dunia doujinshi. Komiknya semakin populer dan memiliki banyak penggemar. Bahkan, komiknya selalu terjual habis, sehingga ia bangga atas pencapaiannya menjadi kartunis yang sukses dan bisa mencari nafkah sendiri. Tak lama kemudian, Yoko memutuskan untuk meninggalkan rumah dan menyewa sebuah apartemen di Kameido-kotoku, Tokyo, Jepang. Tempat itu ia jadikan sebagai tempat kerja sekaligus tempat tinggalnya. Seiring dengan karya-karyanya yang semakin populer dan semakin dicari, dia tidak sanggup untuk bekerja sendiri lagi. Sehingga ia memiliki banyak kolega, asisten, dan mitra bisnis yang sering berkunjung ke rumah tempat dia bekerja. Meskipun Yoko sudah menjalani kehidupannya sendiri sesuai yang dia impikan, dia tetap meluangkan waktu untuk orang tuanya dan sering mengunjungi mereka. Setiap kali mereka berkumpul bersama, dia selalu menceritakan kehidupannya yang sukses di Tokyo. Jadi, meskipun Yoko tidak kuliah atau mendapat pekerjaan di perusahaan-perusahaan besar seperti kebanyakan orang Jepang, orang tuanya mendukung apapun yang dia lakukan dan sangat bangga padanya karena dia berhasil melakukan apa yang dia sukai. Sayangnya, pada bulan September tahun 2000, pada usia 28 tahun, karir Yoko yang sukses dan kehidupan bahagianya berakhir. Pada bulan September tahun 2000, ketika Yoko berusia 28 tahun, seorang petugas sensus akan melakukan pemeriksaan di Kamei Green Apartment untuk melakukan survei penghuni gedung. Petugas itu beberapa kali berkunjung ke apartemen Yoko di kamar 604, tetapi tidak pernah ada jawaban darinya. Pada tanggal 29 September tahun 2000, pukul 13.00, ketika petugas sensus kembali berkunjung ke apartemen Yoko, dia mencium bau busuk yang berasal dari kipas ventilasi di dekat pintu. Dia pun berlari menuju manajemen gedung untuk melaporkan bau busuk itu. Kemudian mereka mengirim seorang petugas kebersihan untuk memeriksa apartemen tersebut. Petugas kebersihan dan petugas sensus kembali ke apartemen Yoko dan merasa aneh karena pintunya tidak terkunci. Lalu mereka masuk ke dalam apartemen.
Ketika mereka masuk ke kamar tidur, mereka terkejut karena melihat tubuh Yoko terbaring di tempat tidurnya dalam keadaan telanjang dari bagian pinggang sampai kaki. Dia hanya mengenakan kaos dan ada handuk putih yang diletakkan di atas wajahnya. Tubuhnya sedang dalam proses pembusukan. Mereka terkejut lalu segera meninggalkan apartemen dan menelpon polisi untuk melaporkan temuan tersebut. Ketika polisi tiba, mereka menemukan kunci cadangan apartemen yang terjatuh di koridor. Polisi menduga itu mungkin kunci cadangan yang diberikan Yoko kepada seorang kenalannya. Saat memeriksa tubuh Yoko, mereka menemukan tanda di lehernya yang menunjukkan jika Yoko mungkin telah dicekik. Hasil otopsi juga menunjukkan jika Yoko telah dicekik sampai mati. Tetapi para pemeriksa medis berkata tidak ada luka lain atau jejak penyerangan yang tertinggal di tubuhnya. Selain itu, karena tubuh Yoko sudah mengalami pembusukan, dokter tidak dapat memastikan penyebab kematiannya dan hanya menduga itu karena pencekikan. Di apartemen Yoko, polisi juga menemukan sebuah nota dari toko swalayan setempat yang bertanggal 18 September. Polisi menyimpulkan bila ini mungkin terakhir kali dia membeli kebutuhannya dan menduga jika Yoko pasti meninggal pada 18 atau 19 malam. Dokter forensik juga memperkirakan kematiannya sekitar 10 hari dari saat dia ditemukan. Apartemennya rapi dan tidak ada yang dicuri, atau tampak tidak pada tempatnya. Bahkan, dompet yang berisi uang 3 juta yen masih utuh. Karena itu, polisi menduga kejahatan itu tidak terkait dengan motif perampokan atau pencurian. Gedung apartemennya tidak memiliki kamera CCTV, jadi tidak ada cara untuk mengetahui siapa yang keluar masuk gedung, terutama pada hari dia dibunuh. Polisi tahu jika Yoko bekerja di apartemennya, dan alamatnya dipublikasikan dalam buku-bukunya. Selain itu, apartemennya juga dicantumkan dalam sebuah majalah yang memuat profil Yoko dan karirnya. Dapat disimpulkan, bila siapapun yang memiliki akses dapat dengan mudah mengunjungi apartemennya. Sehingga polisi mulai berpikir, ini mungkin ulah seorang penggemar atau penguntit yang terobsesi dengan Yoko. Tidak ada saksi mata atau keluhan tentang kebisingan, pertengkaran, atau gangguan apapun dari apartemen Yoko. Jadi, satu-satunya petunjuk yang dimiliki polisi adalah kunci cadangan yang ditemukan di lorong. Polisi memulai penyelidikan dan menghubungi teman-teman Yoko dan semua orang yang bekerja dengannya. Setelah berbicara dengan teman-temannya, polisi tidak berhasil menemukan tersangka yang berniat membunuh Yoko. Namun, mereka tahu jika Yoko berencana untuk meninggalkan apartemennya dan kembali ke rumah orang tuanya pada tahun ini. Dan Yoko memiliki kehidupan rahasia yang hanya diketahui oleh beberapa teman dekatnya saja. Polisi menduga bila kehidupan rahasianya ini mungkin berhubungan dengan pembunuhannya dan dapat membantu penyelidikan mereka. Melalui wawancara dengan teman dan rekan kerjanya, polisi mengetahui jika Yoko memiliki pekerjaan kedua yang tidak diketahui kebanyakan orang. Dia bekerja sebagai pendamping untuk sebuah klub eksklusif di Tokyo yang melayani pelanggan termasuk selebriti, politisi, dan pengusaha kaya. Mungkinkah pertemuan dengan seseorang dari klub ini menjadi penyebab kematiannya? Polisi juga menemukan banyak pakaian dan tas bermerek serta perhiasan di apartemen Yoko. Tetapi, semua orang yang mengenal Yoko mengatakan jika dia tidak pernah memakai pakaian bermerek atau memiliki ketertarikan pada barang-barang mewah itu.
Sepertinya barang-barang tersebut adalah hadiah dari beberapa klien yang kaya dari klub tersebut. Jumlah uang tunai yang tidak biasa di dompet Yoko juga menunjukkan kemungkinan jika dia menerima uang tunai itu untuk melakukan pelayanan seksualnya. Polisi pun berpikir bila salah satu dari klien inilah yang mungkin datang ke apartemen Yoko dan membunuhnya karena perselisihan atau masalah pribadi. Mungkin karena polisi tidak dapat menemukan dugaan tersangka dalam kasus ini dan tidak ingin menyelidiki klub eksklusif tersebut karena beberapa koneksi, kasus pembunuhan Yoko menjadi terlupakan. 4 tahun setelah pembunuhan itu, kasus ini menjadi panas lagi ketika sebuah acara TV Jepang menayangkan episode tentang kematian Yoko. Dalam acara tersebut, seorang kenalan Yoko mengaku jika dia menerima surat dari Yoko beberapa hari sebelum kematiannya. Pria yang tampil di acara itu bercerita, bila Yoko berhubungan dengan seorang pria Timur Tengah yang pernah bertemu dengannya di sebuah acara komik dan merupakan penggemar karyanya. Pria itu juga menjelaskan jika beberapa hari sebelum kematiannya, Yoko memberinya sepucuk surat dan memperbolehkannya membaca hanya saat terjadi sesuatu yang misterius. Sehingga saat dia mendengar berita kematiannya, dia membuka surat itu dan membaca isinya yang berbunyi, "Aku mungkin akan segera dibunuh. Aku merasa sedang diawasi. Orang itu adalah penggemar karyaku yang tinggal di lingkunganku. Dia menulis surat aneh kepadaku setiap hari dan dia bukanlah orang Jepang. Hal itu membuatku semakin takut." Acara ini memanggil seorang ahli untuk memeriksa keaslian surat itu dan menemukan hasil jika itu bukan tulisan tangan Yoko. Penilai malah mengkonfirmasi jika tulisan itu sangat cocok dengan tulisan tangan pria yang mengaku menerima surat itu. Polisi kemudian menginterogasi pria itu. Akhirnya, dia mengaku menulis surat itu untuk mendapatkan perhatian dari banyak orang karena dia juga seorang kartunis yang iri dengan kesuksesan Yoko. Setelah petunjuk palsu ini, program TV lainnya mengundang seorang cenayang yang mengatakan bila dia memiliki penglihatan tentang bagaimana pembunuhan Yoko dan siapa pembunuhnya. Cenayang itu juga menyebut seorang pria Timur Tengah lah yang bertanggung jawab atas pembunuhan Yoko. Tetapi, pria misterius itu tidak pernah ditemukan dan kasusnya tetap tidak terpecahkan. Sampai saat ini, polisi masih membuka kasus pembunuhan Yoko dan mengimbau bagi siapapun yang memiliki informasi untuk menghubungi mereka. Karena polisi kesulitan dengan tidak adanya bukti DNA atau sidik jari, CCTV di apartemen Yoko maupun saksi mata. Yoko juga tidak meninggalkan petunjuk apapun. Selain itu, rumah serta tempat kerjanya yang dikunjungi oleh banyak orang dan kehidupan rahasianya sebagai pekerja seks juga menyulitkan polisi untuk menargetkan seseorang sebagai tersangka dan menyelidikinya secara intens. Sehingga banyak pertanyaan yang masih belum terjawab dalam kasus ini. Banyak blog online, forum, dan obrolan internet terus mempertanyakan siapa pembunuh Yoko. Selain itu, petunjuk seperti kunci cadangan di lorong atau kain putih di wajahnya juga masih menimbulkan tanda tanya. Apakah ini adalah kejahatan atas nafsu, kecemburuan, atau balas dendam? Kita tidak akan pernah tahu. Yang kita tahu adalah seorang seniman muda yang cantik dan berbakat telah kehilangan nyawanya, namun keadilan belum juga didapatkan.